Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesehatan serta kesempatan untuk memaparkan contoh laporan penelitian tindakan kelas pada video tugas kali ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Syalagan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas serta rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianis Mangungsong dengan NIM 2203111014 dari Fakultas Bahasa dan Seni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2020. Adapun judul contoh laporan penelitian yang telah saya unduh yaitu upaya meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 5 MI Ibnu Adam Dasan Baru, yang ditulis oleh Erlina Handriani dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019. Pada kesempatan kali ini terdapat 5 topik yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sehingga ia merumuskan masalah penelitian tindakan kelas pada penelitiannya. Lalu yang kedua, apakah peneliti cermat memilih teori sebagai landasan? Lalu yang ketiga, instrumen apa yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, serta lampirkan contoh instrumen tersebut. Lalu yang keempat, uraikan proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus. Setelah itu, telaah apakah ada perbedaan di setiap siklus. Lalu yang terakhir, uraikan cara si peneliti dalam menganalisis data. Baik, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu apa yang dilakukan peneliti sehingga ia merumuskan masalah penelitian tindakan kelas pada penelitiannya. Menurut peneliti, pendidikan bahasa Indonesia yang berisi bahasa persatuan yang harus diajarkan kepada anak-anak dari sejak dini. Hal ini penting agar ketika anak beranjak dewasa, mereka telah mengetahui bahasa persatuan yang digunakan ketika berbicara di depan guru. Hasil dari survei yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 MI Ibnu Adam Dasan Baru belum mencapai kondisi ideal. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata minat belajar yang terdiri dari 24 siswa mencapai 6,5, yang dimana 11 siswa yang tuntas dan 13 siswa yang belum tuntas dengan kriteria ketuntasan minimal KKM mata pelajaran bahasa Indonesia yakni 75. Lalu pada penelitian yang dilakukan peneliti, yang menjadi sasaran tindakan atau subjek tindakan adalah kelas 5 MI Ibnu Adam Dasan Baru yang berjumlah 25 siswa, sehingga peneliti perlu menggunakan penelitian tindakan kelas pada penelitiannya. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan atau action research yang dilakukan oleh guru sekaligus peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain dengan kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan atau treatment tertentu dalam suatu siklus. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu apakah peneliti cermat memilih teori sebagai landasan? Menurut saya pribadi, pada laporan penelitian ini, peneliti sudah menggunakan teori sebagai landasan dengan cermat, karena teori yang ditulis sudah relevan dengan kutipan atau rujukan yang dipakai dan juga teori sudah berdasarkan dengan apa yang dikaji peneliti. Lalu yang kedua, memiliki pemaparan data yang konsisten. Lalu yang ketiga, teori juga yang digunakan peneliti juga sudah mutakhir dan memiliki keaslian. Yang dimaksud keaslian di sini yaitu teori yang dipilih sebagai landasan teori harus berasal dari sumber asli. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu instrumen apa yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data serta lampirkan contoh instrumennya. Mengingat penelitian penulis pada laporan yang saya ambil merupakan penelitian tindakan kelas, maka penulis menggunakan instrumen berupa yang pertama angket. Angket atau kuesioner tujuannya adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan untuk menganalisis tingkah laku dan proses belajar mengajar.
Angket juga sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar atau minat belajar. Dengan menggunakan angket juga jauh lebih praktis dan menghemat waktu dan juga tenaga. Lalu yang kedua, instrumen yang digunakan adalah dokumentasi. Angket akan dapat lebih dipercaya jika ada bukti dokumentasi. Nah, dari data dokumentasi dapat berbentuk tulisan, foto, video, gambar, ataupun rekaman. Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data atau informasi tentang keadaan peserta didik dan proses pembelajaran di dalamnya. Lalu, instrumen yang ketiga digunakan peneliti adalah observasi. Observasi di sini digunakan untuk memperoleh gambaran langsung tentang aktivitas siswa dan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Observasi berbentuk daftar cek atau checklist yang berisikan deskripsi dalam indikator aktivitas siswa yang sudah dimodifikasi dan juga akan diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut tampilan lampiran instrumen penelitiannya. Selanjutnya kita masuk pada topik yang keempat. Uraikan proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus, telaah apakah ada perbedaan. Pada penelitian ini menggunakan 2 siklus. Pada siklus pertama terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini peneliti dan guru menyiapkan skenario pembelajaran, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode demonstrasi, dan selanjutnya peneliti menyiapkan tahap perencanaan. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan tindakan kelas pada siklus pertama, yaitu sub pokok bahasa tentang membaca puisi dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama tanggal 13 Mei 2019 dilakukan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran, sedangkan pada pertemuan yang kedua, pada tanggal 16 Mei 2019, guru melakukan evaluasi siklus pertama dengan membagikan tes evaluasi yang dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Dalam tahap pelaksanaan tindakan ini, peneliti menjelaskan apa yang sudah disajikan di tahap pelaksanaan, seperti peneliti menjelaskan materi membaca puisi yang akan dijelaskan kepada siswa. Lalu yang ketiga, tahap observasi dan evaluasi. Pelaksanaan observasi aktivitas siswa dan guru dilakukan oleh seorang observer atau peneliti itu sendiri. Adapun yang akan diobservasi adalah peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi sesuai dengan apa yang dilakukan pada tahap kegiatan tindakan, yaitu perlu evaluasi untuk mengetahui pengajaran bahasa Indonesia apakah yang bisa meningkatkan minat siswa sehingga siswa bisa dikatakan tuntas. Lalu observasi ini dilakukan dengan mengisi lembar observasi yang sudah disediakan. Lalu dari hasil evaluasi diperoleh hasil pada siklus pertama terdapat, yaitu jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 13 siswa, yang dimana siklus pertama ini menunjukkan bahwa belum mencapainya ketuntasan, masih dibilang minat belajarnya masih kurang. Oleh karena itu dilanjutkan dengan siklus yang kedua. Lalu yang keempat ada tahap refleksi, yaitu dalam siklus 1 masih ada kekurangan yang terjadi sehingga proses pembelajaran belum begitu optimal. Dari kekurangan tersebut, maka peneliti mengadakan perbaikan atau menyempurnakan yang akan dilaksanakan pada siklus kedua. Selanjutnya pada siklus kedua terdapat 3 tahapan saja. Yang membedakan siklus pertama dan siklus kedua adalah pada siklus kedua tidak dilakukan lagi tahap perencanaan, dan pada siklus kedua dilakukan perbaikan-perbaikan yang belum tercapai pada siklus pertama. Pada tahapan siklus yang kedua, yaitu tahap yang pertama, tahap pelaksanaan. Nah, penelitian tindakan pada siklus kedua ini dilakukan serupa dengan siklus pertama. Pelaksanaan siklus kedua yaitu pada sub pokok bahasa membaca puisi, yang dilakukan dengan 2 kali pertemuan juga. Pertemuan pertama yaitu pada tanggal 13 Mei tahun 2019 melakukan kegiatan belajar mengajar, sedangkan pertemuan yang kedua pada 16 Mei 2019 melaksanakan evaluasi siklus kedua.
Diadakannya siklus kedua ini karena pada siklus pertama belum mencapai apa yang diinginkan oleh peneliti dan guru dan hasilnya sangat rendah, sehingga dengan adanya perbaikan pada siklus kedua ini memungkinkan adanya perubahan yang akan didapatkan atau yang dihasilkan sehingga peneliti dan guru bisa melihat perbandingan pada siklus pertama dan siklus kedua, mana yang minat belajarnya bertambah dan berkurang pada sebelumnya. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap observasi dan evaluasi. Seperti halnya pada siklus pertama, pada siklus kedua ini juga dilakukan observasi kegiatan siswa dan guru yang dilakukan guru mata pelajaran itu sendiri. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa dan kegiatan guru mengalami peningkatan setelah melakukan refleksi pada siklus pertama dan melakukan perbaikan pada siklus kedua. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap refleksi. Pada siklus kedua ini telah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan pada siklus sebelumnya, sehingga dalam proses pembelajaran lebih kondusif dan efektif karena guru telah mampu melaksanakan skenario pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya masuk pada topik terakhir yaitu topik kelima, uraikan cara si peneliti dalam menganalisis data. Nah, lalu analisis data yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan atau prestasi belajar dalam ketuntasan belajar siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran yang berlangsung selama 2 siklus yang dilakukan dengan memperbaiki tes tulis pada setiap siklusnya. Keberhasilan proses kegiatan juga dilihat dari hasil pengamatan, observasi, aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Dalam penelitian ini juga untuk mengumpulkan data minat belajar siswa digunakan angket tertutup pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu pengamatan dilakukan dengan mengamati kelas di setiap siklus dan dibantu oleh 1 orang yaitu guru bahasa Indonesia yang ada di tempat penelitian tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai contoh laporan penelitian tindakan kelas yang saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.